بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kerana di kesempatan kali ini kita diberikan peluang, diberikan waktu dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atas dia, maka Allah akan memberikan kepahaman, maka Allah akan memberikan jalan untuk memahaminya tentang ilmu agama. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyambung kuliah kita, iaitu tentang mengerti Al-Quran surah Al-Fatihah, yang mana pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 kita sudah membahasnya, sudah menjelaskannya, dan insyaAllah kita akan menyambung ayat yang ke-6 sampai ke-7. Dan ini merupakan sebuah pengulangan kerana itu hari ada beberapa teknikal yang ada beberapa masalah dalam teknikal, dan insyaAllah dengan biiznillah kita diberikan kesempatan lagi untuk mengulang pelajaran yang kita sudah bahas dan sudah kita pelajari pada ahad yang lepas. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan belajar surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, perkataan ihdi artinya adalah tunjukkanlah, hidayahkanlah. Ihdi di sini adalah fi'il amr. Fi'il amr atau kata amr. Fi'il itu adalah pekerjaan, amr itu memerintah. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Ihdi. Akan tetapi kerana di sini ihdi yang dimaksud di sini adalah dengan Allah, maka di sini bermakna doa, bukan bermakna perintah. Kalau kepada manusia kita menyuruh untuk melakukan sesuatu, itu disebut dengan perintah. Akan tetapi kalau kita mengatakan kata-kata amr kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bermakna doa, permohonan, permintaan.
Macam mana cara kita mengertikan ihdi? Ihdi, tunjukkanlah kepada kita as-sirat, jalan. Artinya as-sirat di sini jalan. Di mana nanti di hari akhirat, di hari kiamat nanti ada jalan. As-sirat yang disebut dengan as-sirat. Jalan di mana manusia akan menjalaninya yang nanti bertujuannya ke syurga. Yang disebut dengan sirat. Apa maknanya sirat? Iaitu jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Maknanya al-mustaqim adalah lurus, yang lurus. Lawan kata dari bengkok. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami, wahai Allah, as-siratal mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Okey. Ihdi, apabila kita mendengar kata ihdi ni, dia maknanya tunjukkanlah atau hidayahkanlah. Jadi hidayah itu dalam bahasa Melayu, hidayah. Sebenarnya kata hidayah itu diambil daripada bahasa Arab. Hada yahdi hidayatan. Itu hidayah atau petunjuk. Jadi ketika kita mendengar kata ihdi atau hidayatan, itu maknanya hidayah atau petunjuk. Jadi ini sangat mudah sekali bagi kita untuk memahami, untuk mendeteksi erti dari perkataan ihdi, iaitu hidayah. Ada huruf ha, ada huruf dal. Ihdi, hidayah. Hidayah dalam bahasa Melayu adalah hidayah, hidayah. Sama dengan ihdi. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia selalu diberikan petunjuk dan hidayah di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus. Para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Tafsiran daripada siratal mustaqim. Tafsiran daripada siratal mustaqim. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan siratal mustaqim, ulama ada yang mengatakan yaitu adalah Alkitab. Alkitab atau Al-Quran. Tafsiran daripada siratal mustaqim, jalan yang lurus. What is jalan yang lurus? Iaitu tafsirannya ulama mengatakan Alkitab, itu yang pertama. Ada yang mengatakan lagi yang dimaksud dengan siratal mustaqim, tafsiran dia adalah Al-Islam, iaitu agama Islam. Agama yang lurus. Jadi yang kedua itu, yang kedua. Jadi tafsiran siratal mustaqim yang pertama tadi adalah Al-Quran atau Alkitab. Yang kedua adalah Al-Islam. Yang ketiga, tafsiran siratal mustaqim adalah Al-Haq, kebenaran. Kebenaran. Tafsiran siratal mustaqim yang ketiga adalah kebenaran. Al-Haq. Kemudian yang keempat, tafsiran daripada siratal mustaqim iaitu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya khulafa'ur rasyidin setelah beliau meninggal. Jadi tafsiran daripada siratal mustaqim itu ada empat. Yang pertama itu boleh dikatakan Alkitab atau Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Haq, kebenaran. Yang ketiga adalah Al-Islam, iaitu agama Islam. Yang keempat adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya empat tafsiran ini adalah benar. Semuanya benar. Empat tafsiran ini adalah benar. Karena orang yang
meniti atau berada di jalan yang al-haq berarti dia adalah meniti atau berada di jalan agama Islam. Orang yang berada di agama Islam, dia berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, dia telah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi keempat tafsiran daripada tadi yang Ana sebutkan itu semuanya betul. Yaitu Siratul Mustaqim adalah jalan kebenaran, yaitu Al-Quran, yaitu Al-Islam, yaitu petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi sudah jelas tafsiran Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan, yaitu jalan, siratu jalan. Ini maknanya jalan, jangan lupa. Sirat sudah disebutkan makna sirat tadi di depan. Siratal ladzina, siratu yaitu jalan, alladzina orang yang, alladzina di sini adalah isim mausul, isim mausul. Alladzina yang orang yang an'amta engkau memberikan anugerah atau nikmat alaihim ke atas mereka. Jadi siratal mustaqim ini gambarannya dia siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau memberikan nikmat alaihim ke atas mereka. Ala di sini maknanya ala atas, ke atas, atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau memberikan nikmat alaihim ke atas mereka. Itu jalannya yang gambaran daripada siratal mustaqim. Naam. Okey, kita perlu tahu apa di sini yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, apa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim? Dijelaskan tafsirannya dalam surah An-Nisa, iaitu ayat yang ke 69. Sila buka surah An-Nisa. Bagi yang mempunyai surah Al-Quran, sila buka surah An-Nisa ayat yang ke 9. Ayat yang ke 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafsiran dia sila buka surah An-Nisa ayat yang ke, takut silap, 69. Okey, 69. Ana bacakan tafsiran dia. Macam mana, apa yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ, dan barang siapa sahaja mentaati Allah, war-rasulah, dan rasulnya, فَأُولَئِكَ, maka mereka, مَعَ الَّذِينَ, bersama orang-orang yang an'amallahu, yang Allah memberikan nikmat alaihim kepada mereka, yaitu minan nabiyina, dari para nabi, wasiddiqina, dan para orang as-siddiq, orang yang membenarkan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati di medan perang, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta di sini adalah jalan para nabi. Siratal ladzina an'amta, yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa orang yang diberikan nikmat? Yaitu para nabi, para syuhada, para as-siddiqin, para as-salihin.
itulah jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Jadi gambaran daripada siratal mustaqim di sini adalah yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat kepada mereka itu? Yaitu para nabi, para as-siddiq, para as-siddiqin, para syuhada, orang yang mati di jalan di medan perang, kemudian orang-orang yang soleh. Itulah gambaran daripada siratul mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Di sini Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ni ayat yang ke-69, wa may yuti'illah, dan orang-orang yang mentaati, wa may yuti'illah, dan orang-orang yang mentaati Allah, war rasul dan rasul, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi orang yang berjalan di siratul mustaqim, orang yang berjalan di siratul mustaqim yaitu mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti di surga akan dikumpulkan bersama para nabi. Yang mentaati Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan nanti bersama para nabi di dalam surga. Makanya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya kita cukup dengan meminta syurga sahaja. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita nanti kelak di syurga kita dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama syuhada, dikumpulkan bersama orang as-siddiqin, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Betapa bahagianya, betapa gembiranya kita ketika kita dikumpulkan dengan para nabi. Kita dapat melihat wajah para nabi. Kita dapat bertatap muka, dapat berbual dengan mereka, dengan Nabi Adam alaihi salam bapa kita, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala berkata langsung kepadanya, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Daud, apalagi dengan nabi kita, dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan para nabi dan dengan para orang-orang yang mati di jalan Allah, maka kita wajib atau harus berjalan sesuai dengan hidayah Allah, yaitu berjalan di atas siratal mustaqim, dan jangan pernah melenceng daripada jalan ini. Karena as-siratal mustaqim akan membawakan kita kepada syurga dan akan dikumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada dan as-salihin. Baik. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ini sudah confirm bahwasanya para nabi mereka akan menduduki, menempati syurga yang paling tinggi nanti. Ini ada sebuah kisah disebutkan dalam hadis Tabrani, dan hadisnya ini hadis hasan. Dalam hadis Tabrani dikatakan dia, antum boleh undur fil lawha, sila boleh tengok antum di layar kaca. Aisyah menceritakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang sahabat sangat mencintai Rasulullah, tak mau ketinggalan daripada Rasulullah, selalu ingin berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang aku lebih cintai daripada diriku. Dia mengatakan, seorang sahabat, dari saking cintanya, dari saking besar cintanya kepada Rasulullah, dia mengatakan, innaka la ahabba ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau wahai Rasul seseorang yang aku lebih cintai daripada diriku. Bayangkan ini perkataan seperti ini. Wa innaka,
la ahabba ilayya min ahli. Dan Rasul, engkau adalah seseorang yang lebih aku cintai daripada keluargaku. Wah, bayangkan, Rasulullah lebih dicintai daripada keluarganya. Wa ahabba ilayya min waladi. Dan engkau Rasulullah seseorang yang aku lebih cintai daripada anakku. Wa inni la akuna fil bait fa'adhkuruka. Ketika aku berada di rumah, aku selalu mengingat engkau wahai Rasulullah. Selalu terpikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama asbiru hatta atika fa'anzuru ilaika. Dan aku tidak sabar wahai Rasulullah sehingga aku mendatangi engkau dan aku melihat engkau. Nah, ini dari saking cintanya kepada Rasulullah, dia ketika berada di rumah ingat Rasulullah, dia tidak sabar kecuali dia bertemu Rasulullah dan langsung melihat wajah Rasulullah. Ini dari saking cintanya. Ini sahabat. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, wa idza dzakartu mauti wa mautaka. Ketika aku mengingat kematianku dan kematian engkau wahai Rasulullah, araftu, aku sadar, aku mengetahui, aku menyadari, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, idza dakhaltal jannata, ketika engkau nanti masuk ke dalam surga, rufi'ta ma'an nabiyyin, rufi'ta ma'an nabiyyin, derajat engkau diangkat bersama Nabi. Maksud dia, engkau akan dikumpulkan bersama Nabi. Rasulullah, aku mengingat kematianku dan kematian engkau. Dari itu aku tahu bahwasanya engkau nanti akan masuk surga dan engkau akan ditempatkan bersama para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannata khasyitu alla araka. Dan aku wahai Rasulullah kalau masuk surga nanti aku takut alla araka, takut tak dapat melihatmu lagi. Ini dari saking kecintaannya para sahabat sampai mengatakan seperti itu. Dan aku Rasulullah nanti kalau aku masuk surga, aku khawatir, aku takut tak dapat melihat wajahmu lagi. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menjawab pun. Dia tak menjawab, beliau tak menjawab sepatah kata pun. Falam yaruddu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menjawab satu kata pun dari perkataan seorang sahabat tadi. Hatta nazala Jibril alaihi salam bihadhihi al-ayah, hingga turunlah malaikat Jibril membawa ayat ini. Apa ayatnya? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Allah langsung menjawab daripada kekhawatiran daripada seorang sahabat tadi. Dia khawatir, takut ketika masuk surga nanti tak dapat berkumpul, tak dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah langsung menjawab, sesiapa yang mentaati Rasul, yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan ditempatkan bersama orang-orang yang Allah memberikan nikmat kepada mereka, yaitu mereka akan ditempatkan bersama Nabi, bersama as-siddiqin, bersama as-syuhada, bersama as-salihin. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjalan di atas siratal mustaqim nanti akan dikumpulkan bersama Nabi. Jadi kita ada harapan yang sangat besar sekali untuk dikumpulkan bersama para nabi, bersama as-siddiqin, bersama orang-orang yang syahid, bersama orang-orang yang soleh. Betapa bahagianya kalau kita dikumpulkan bersama mereka. Allah mengatakan, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah sebaik-baik kawan, sebaik-baik pertemanan nanti di syurga. Masya Allah. Semoga nanti
kita dapat dikumpulkan bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta itu alaihim yaitu adalah jalan para nabi, para syuhada, para as-salihin dan para as-siddiqin. Kemudian ghairil maghdubi. Ghairi artinya bukan atau tidak. Ghairi bukan. Mana-mana tempat kita menjumpai perkataan ghairu atau ghairu atau ghairi maknanya bukan atau tidak. Ghairil maghdubi bukan orang-orang yang dimurkai. Al-maghdubi di sini maknanya orang yang dimurkai. Al-maghdubi, ghairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yang dimaksud dengan ghairil maghdub, jamaahir tafsir, jumhur ulama tafsir sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan ghairil maghdub di sini adalah jalannya orang-orang Yahudi. Jalannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi macam mana jalan mereka? Mereka mengetahui yang hak. Mereka mengetahui kebenaran bahwasanya ajaran itu adalah benar datangnya daripada Allah, akan tetapi mereka tidak mengamalkannya. Jadi ghairil maghdub di sini yang dimaksud adalah jalannya orang Yahudi di mana mereka mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkan. Alaihim atas mereka waladhdallin. Wa di sini maknanya dan. Dan wa di sini adalah huruf ataf yang maknanya dan. Wa di sini fungsinya adalah menggabungkan atau menyambungkan perkataan, dua perkataan sebelumnya dan sesudahnya. Menggabungkan atau menghubungkan dua perkataan isim atau dua perkataan fi'il. Jadi perkataan yang sebelumnya digabungkan atau disambungkan dengan perkataan yang sesudahnya. Wa dan. Waladhdallin, la bukan. Ad-dallin adalah orang-orang yang sesat. Waladhdallin maknanya dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Waladhdallin. Apa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud orang-orang yang sesat? Yaitu adalah orang Nasrani. Orang Nasara, orang Nasrani. Ghairil maghdub di sini adalah orang Yahudi. Ad-dallin adalah orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Di mana mereka ini adalah mereka melakukan ibadah tanpa ilmu. Mereka menyembah Allah akan tetapi tanpa kebenaran. Itu bezanya. Bezanya orang Yahudi dengan Nasrani, kalau orang Yahudi adalah mengetahui kebenaran akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan. Sedangkan orang Nasrani adalah dia beribadah kepada Allah tanpa kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang Yahudi di sini dengan mereka mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang ad-dallin ini dengan Nasara yang mana mereka menyembah Allah tanpa kebenaran, tanpa dalil dan bukti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nah, sekarang kita belajar membuat kesimpulan tentang faedah dan pelajaran daripada surah Al-Fatihah. Kita sudah bahas semua arti dari perkataan. Kita sudah jelaskan tentang tafsirannya. Nah, kita sekarang membuat conclusion, kesimpulan. Kesimpulan terhadap faedah atau pelajaran daripada surah Al-Fatihah. Anda ambil ini daripada tafsir Ibnu Utsaimin dan tafsir-tafsir yang lain. Apa saja faedah dan pelajaran daripada surah Al-Fatihah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil. Yang pertama, surah Al-Fatihah, apa saja pelajaran dan faedah yang terkandung di dalamnya? Yaitu yang pertama, menetapkan segala pujian bagi Allah.
Dianjurkan bagi orang yang beriman supaya sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam setiap keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dan sebagainya. Sama ada kita diberikan nikmat atau diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita. Okay, yang kedua, dalam surah Al-Fatihah, di antara nama dan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu berbelas kasihan kepada seluruh makhluknya secara umum dan kepada hambanya yang beriman secara khusus. Jadi Ar-Rahman sudah dijelaskan itu hari. Ar-Rahman adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang, berbelas kasih kepada semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang beriman. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pembalasan, di mana tidak ada pertolongan di hari itu kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, iaitu Allah yang menguasai hari pembalasan. Yang keempat, faedah dan pelajaran daripada surah Al-Fatihah menetapkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kesyirikan. Allah Ta'ala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi menetapkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah dan menafikan kesyirikan, iaitu tidak boleh beribadah dan meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima adalah yang dapat kita ambil adalah anjuran supaya selalu minta petunjuk dan taufik di jalan yang lurus, iaitu jalan para nabi, jalan para as-siddiqin, jalan para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian faedah dan pelajaran dari surah Al-Fatihah yang keenam adalah menjauhi perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkan. Begitu pula dengan kaum Nasrani, mereka beribadah kepada Allah tanpa kebenaran, tanpa hak. Nah, itulah beberapa faedah dan pelajaran dari surah Al-Fatihah. Semoga kita dapat mengamalkan surah Al-Fatihah di sini. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini dibaca dengan khusyuk. Kalau kita sudah paham arti dari perkataan surah Al-Fatihah, kemudian apa yang dia maksud, maka ketika kita membacanya, maka kita akan membacanya dengan khusyuk, penuh dengan renungan dan tadabbur. Bahkan ketika kita membaca dalam salat, kalau sudah sampai pada Maliki Yaumiddin, bagi orang yang khusyuk, secara tidak langsung dia tanpa terasa akan bercucuran air mata. Apakah nanti yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan? Kalau bukan amal soleh, kalau bukan meniti di jalan siratal mustaqim. Itulah ikhwani wa akhwati fillah, semoga antum bermanfaat. Jadi faedah dari faedah dan pelajaran dari surah Al-Fatihah di sini antum boleh baca nanti. Itu ada 6. Sebenarnya ini banyak tapi ana ringkaskan. Ana buat ringkas saja. Nah, itulah dari pahaman dan tafsiran surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Mari kita pindah kepada surah Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah. Al-Baqarah, nah. Arti daripada Al-Baqarah adalah lembu betina. Lembu betina. Nah. Okey. Sebelum kita menjelaskan tentang isi, arti dari perkataan dan tafsiran dan maksud daripada surah Al-Baqarah, mari terlebih dahulu kita memahami, mengetahui fadilah daripada surah Al-Baqarah, karena ini sangat penting sekali. Sehingga kalau kita memahami dan mengetahui fadilat, keutamaan daripada surah Al-Baqarah, insya-Allah kita akan sentiasa istiqomah membaca surah ini. Apa saja dia mempunyai keutamaan. Okey, kita tengok bersama.
Sila boleh antum tengok dalam layar. Nah, di antara keutamaan surah Al-Baqarah, Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi keutamaan ini dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim, nomor hadis yang ke-804. Sila antum boleh cek nanti atau type di Google, nanti akan keluar semua keutamaan daripada surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang artinya, bacalah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat dan dia akan memberikan syafaat pertolongan kepada ahli-ahlinya, kepada orang yang membacanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita supaya kita sentiasa memperbanyak Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Mereka, yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat, akan tetapi Al-Quran pun akan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan riwayat Ahmad dan Tabrani dan Al-Hakim, itu dikatakan as-siyamu wal Qur'anu syafi'ani yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Confirm Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sekarang mengenai surah Al-Baqarah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Bacalah oleh kalian Az-Zahrawain, iaitu dua cahaya, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran Zahrawain. Surah Zahrawain. Maknanya Zahrawain adalah dua cahaya. Al-Baqarah dengan surah Ali Imran disebut dengan Zahrawain, dua cahaya. Makanya kita banyak membacanya. Fa innakuma, jadi nama surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran ini disebut dengan surah Az-Zahrawain. Az-Zahrawain, diingat. Nama Al-Baqarah dengan Ali Imran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Az-Zahrawain. Apa yang dimaksud dengan Az-Zahrawain? Yaitu Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kalau sudah mempunyai nama khusus, berarti dia adalah surat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat utama. Fa innahuma, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita supaya memperbanyak membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Kerana keduanya, yaitu Al-Baqarah dan surah Al-Imran, ta'tiyani, mereka akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani atau ka'annahuma ghayayatani, seperti mereka berdua ini seperti dua awan atau naungan. Jadi surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran nanti di hari kiamat dia akan datang kepada orang yang membacanya dalam keadaan berbentuk dua awan atau dua naungan. Dalam hadis lain disebutkan, yaitu dalam dua bentuk awan yang sangat hitam, yang mana di antara keduanya ada cahaya. Disebutkan seperti itu dalam riwayat yang lain. Jadi surah Al-Baqarah di sini dengan Ali Imran akan datang kepada kita yang membaca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran dengan berbentuk, dalam keadaan berbentuk dua bayangan atau dua naungan atau dua awan. Itu yang pertama. Yang pertama daripada surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Au ka'annahuma firqani min tayrin.
Atau kedua surat tersebut, Al-Baqarah dengan surah Al-Fatihah, firqani min tairin, yaitu dua kelompok dari burung. Akan datang surah Al-Baqarah dengan Ali Imran dalam bentuk burung. Dalam bentuk burung, di mana burung ini ada dua kelompok yang terbang di atasnya beramai-ramai. Tuhajani an ashabihima. Tuhajani, mereka membela, berhujjah. An ashabihima, daripada orang yang membacanya atau daripada ahlinya. Yaitu burung-burung ini nanti akan datang kepada orang yang membaca surah Al-Baqarah dengan Al-Imran. Mereka membela orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Mereka ikut membela orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran ketika mereka di dunia. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ketinggalan untuk membaca surah Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dengan Ali Imran. Karena dia akan datang di hari kiamat dalam bentuk dua awan atau dalam bentuk dua kelompok burung yang akan berterbangan di atas kita. Mereka membela kita karena kita sudah membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dan kita sudah mengamalkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, Iqra'u surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Iqra'u, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Surah Baqarah. Surat Baqarah. Ini Rasulullah SAW berkata lagi, disuruh baca surah Al-Baqarah. Kenapa? Fa inna akhdaha barakatun. Karena orang yang mengambil surah Al-Baqarah, orang yang membaca surah Al-Baqarah, orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah, barakatun adalah keberkatan. Jadi surah Al-Baqarah adalah keberkatan. Makanya kita kalau nak mencari berkat, jangan jauh-jauh. Jangan pergi ke mana-mana tempat, ke kuburan, ke mana-mana tempat. Tak payah. Jangan pernah pergi tempat yang jauh. Cukup bacalah surah Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah adalah keberkatan. Ini Rasulullah SAW yang berkata. Watarkaha, jadi orang yang membaca surah Al-Baqarah akan mendapatkan keberkatan. Karena Al-Baqarah adalah barakatun, keberkatan. Surah yang memberikan keberkatan. Watarkaha hasratun, dan orang yang meninggalkan surah Al-Baqarah ini, hasratun adalah kerugian. Jadi orang yang tak membaca surah Al-Baqarah adalah rugi, sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Kemudian yang ketiga, ini manfaatnya surah Al-Baqarah. Yang pertama, baqaratun, berkatun adalah keberkatan. Kemudian orang yang meninggalkan surah Al-Baqarah adalah kerugian. Kemudian wala tastati'uha al-batalatu. Dan surah Al-Baqarah ini tak dapat dimasuki oleh sihir. Wala tastati'uha al-batalatu. Dan surah Al-Baqarah tidak mampu menghadapinya sihir. Jadi maksudnya Muawiyah berkata, apa yang dimaksud dengan al-batalatu, yaitu balagani annal batalata as-saharatu. Telah sampai kepadaku bahwasanya yang dimaksud dengan al-batalatu adalah as-saharatu, yaitu sihir. Jadi apabila membaca surah Al-Baqarah ini, maka sihir dia akan tidak akan masuk. Tidak akan mampu menghadapi atau memberi kesan kepada orang yang membaca surah Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-804. Jadi Al-Baqarah ini adalah surat yang membawa keberkatan. Orang yang meninggalkan surah Al-Baqarah, tidak membacanya, tidak mengamalkannya, maka adalah kerugian. Dan orang yang membaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki sihir. Karena sihir tak dapat menghadapi surah Al-Baqarah.
Itulah keutamaan daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ada lagi. Di antaranya keutamaan surah Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Macam mana kuburan? Kuburan sepi, tak ada orang. Tak ada orang, lagi gelap, lagi menakutkan. Itu kalau kuburan. Jadi Rasulullah, jangan engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Macam mana maksudnya? Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari, akan kabur dari rumah yang mana rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi rumah apabila dibacakan surah Al-Baqarah, Rasulullah SAW mengatakan syaitan akan lari, tidak akan menempatinya. Sebesar apapun rumah, semewah apapun, kalau tak dibacakan surah Al-Baqarah, maka dia akan dihuni oleh syaitan. Makanya ketika kita melihat rumah yang tak ada orang, tak pernah dibacakan surah Al-Fatihah, seakan-akan dia terlihat suram, buram, tak ada cahaya. Akan tetapi rumah yang sering dibacakan surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan menghampirinya, tidak akan mendekatinya. Ini adalah hadis sahih Muslim, bukan hadis Muslim, hadis yang ke-780. 780. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya dia kuburan itu tak ada orang yang menempati, gelap, di situ banyak syaitan dan jin, maka jangan jadikan rumah kita seperti itu. Bacakan surah Al-Baqarah supaya setan-setan itu keluar dan lari daripadanya. Itu keutamaan daripada surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan surah Al-Baqarah ini disebut dengan Zahrawain. Zahrawain, diingat, Zahrawain. Zal, zai, ha, ra, alif, waw, ya, nun. Zahrawain. Al-Baqarah dengan surah Ali Imran disebut dengan surah Zahrawain. Dua surat cahaya. Dua surat cahaya atau dua cahaya. Naam. Okey. Kita insya-Allah akan menyambung pada tafsiran atau penjelasan surah Al-Baqarah. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Naam. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah di sini maknanya adalah lembu betina. Lembu betina. Ini nanti akan kita bertemu dengan perkataan Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah insya-Allah taala. Baik. Alif Lam Mim. Okey, Alif Lam Mim di sini. Alif Lam Mim di sini adalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Yang dimaksud dengan huruf muqatta'ah adalah huruf yang ditulis berdasarkan huruf hijaiyah. Huruf yang terdiri daripada huruf hijaiyah dan dibaca sesuai dengan ejaan huruf hijaiyah. Alif Lam Mim.
Jangan dibaca alama, tak boleh. Karena di sini disebut dengan huruf muqatta'ah. Apa yang dimaksud dengan alif lam mim di sini? Apa maksud dia? Ulama tafsir ada perbezaan pendapat. Apa yang dimaksud dengan alif lam mim di sini? Ada yang mengatakan bahwasanya alif lam mim di sini adalah huruf muqatta'ah yang kita tidak tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi alif lam mim maksud dia, makna dia, kata perkataan kita tidak mengetahuinya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang mengetahui maknanya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya alif lam mim adalah salah satu daripada nama Allah. Ada yang mengatakan pula alif lam mim adalah nama daripada Nabi. Nama dari Nabi. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat, alif lam mim di sini adalah huruf muqatta'ah yang maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu apa makna dia, apa maksud dia. Alif lam mim. Seperti lagi ain sin qaf ha mim qaf dan huruf muqatta'ah yang lain. Nah, apa dari hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman dengan huruf muqatta'ah ini? Apa dia mempunyai hikmah? Apa dia hikmahnya? Alif lam mim kita tak tahu maknanya. Apa yang dia maksud? Kita tak tahu. Hikmahnya adalah di sini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Alif lam mim huruf muqatta'ah ini menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim, maka orang Arab itu tak dapat mendatangkan huruf muqatta'ah seperti mana Allah berkata alif lam mim. Jadi ini mengijazkan, melemahkan mereka. Melemahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik sehingga mereka tak dapat membuat contoh seperti contoh alif lam mim. Nah, disinilah ada hikmah dari huruf muqatta'ah sebagai menunjukkan bahwasanya Al-Quran di sini adalah memang mukjizat. Salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Seperti mana huruf muqatta'ah ini melemahkan orang kafir Quraisy, orang musyrikin untuk mendatangkan kalimat atau perkataan seperti alif lam mim. Ini dijelaskan dalam tafsir. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika. What is the meaning dzalika? Dzalika asalnya maknanya itu. Dzalika asal maknanya adalah itu. Dzalika adalah maknanya asalnya itu. Itu. Ini adalah kata tunjuk yang disebut dengan isim isyarah dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Isim itu kata isim, isyarah tunjuk, kata tunjuk. Itu, ini, di sana, di sini, itu disebut dengan isim isyaratun, isim isyarah. Dzalika makna asalnya adalah itu. Tapi di sini, dalam sini maknanya adalah ini. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi disebutkan dzalika maknanya ini. Karena orang Arab menggunakan dzalika dengan hadza saling menggunakan. Maksudnya dzalika dipinjam untuk makna ini. Begitu pula hadza kadang dia dipinjam untuk bermakna itu. Jadi dzalikal kitabu, kitab ini atau ini kitab, al-kitabu maknanya kitab. Okey. Ikhwani wa akhwati fillah, al-kitabu adalah bahasa Arab. Okey, bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, kita mendengar buku atau kitab. Kitab atau buku yang bermakna buku itu adalah bahasa Melayu. Jadi asal kata dari kitab bahasa Melayu ni, dia berasal daripada bahasa Arab al-kitab. Jadi mana-mana tempat kita menjumpai perkataan al-kitabu,
Itu maknanya kitab. Maknanya kitab. Di sini yang dimaksud dzalikal kitabu adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu, kitab ini, itu maksudnya. La, tidak. Dia maknanya la, tidak. Disebut dengan la nafi. Nafi itu tiada artinya, tiada. La nafi, tidak. Raibah, keraguan atau syak. Dalam bahasa Melayu, ragu dapat dikatakan dengan syak. Sama dengan raib. Jadi kata lain dari raibun itu adalah syakkun, ragu. Jadi bila kita berjumpa dengan raibun itu maknanya ragu. La raib, tak ada keraguan. Maksudnya apa ni tuan? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Maksud dia adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Bahwasanya Al-Quran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang sehari-hari, yang kita jadikan pegangan bagi orang Islam itu adalah benar. La raiba, tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada syak, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kefasikan, tidak ada apa lagi? Tidak ada kejahatan di dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi Alkitab, Al-Quran semuanya benar. Apa yang dijelaskan, yang difirmankan dalam Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya benar. Dan orang Islam dan orang mukmin wajib mempercayainya. Wajib mempercayainya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, kitab ini la raiba fi, tidak ada keraguan. Semuanya benar. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Okey, hudan. Hudan sebagai petunjuk atau hidayah. Okey, hudan. Hudan di sini, hudan adalah hudan. Hudan bermakna hidayah. Bermakna hidayah atau petunjuk. Hada yahdi hidayatan. Dalam bahasa Melayu, hidayah adalah petunjuk. Hidayah itu sudah bahasa Melayu. Jadi hidayah itu berasal daripada bahasa Arab. Jadi untuk mendeteksi perkataan hudan ini sangat mudah sekali bagi kita. Bahwasanya hudan maknanya adalah hidayah. Dari perkataan hada yahdi hidayatan. Setiap kita menemukan kata hudan ni, hudan atau yahdi atau hidayatan, maknanya dia hidayah, petunjuk. Mudah sekali bagi kita untuk memahami arti dari perkataan Al-Quran. Karena kebanyakan bahasa Melayu itu atau bahasa Indonesia, dia banyak diambil daripada bahasa Arab. Makanya kita perlu belajar. Oh, ternyata memang betul. Kalau hidayah, petunjuk itu berasal dari kata hadayahti hidayatan atau hudan. Nih, huruf ha kan? Hidayah, hidayatun. Hidayah, bahasa Arabnya hidayatun atau hudan. Lil muttaqin, li kepada al muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil kepada al muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Al muttaqin, begitu pula dengan al muttaqin, takwa. Diambil daripada kata ittaqa yattaqi ittiqaan, muttaqin, takwa. Jadi ketika kita berjumpa atau bertemu dengan perkataan muttaqin, maknanya takwa. Muttaqin, orang yang bertakwa. Ada lagi dalam ayat taqwa Allah, berarti takut kepada Allah. Jadi takut itu, takwa berasal daripada bahasa Arab. Ittaqa yattaqi muttaqin, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Alkitab di sini maksud dia, tafsiran dia adalah Alkitab, Al-Quran yang kita pegang itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana dalam Al-Quran dijelaskan
tentang perbuatan amal soleh. Di dalamnya dijelaskan tentang keimanan, tentang tauhid, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Di dalamnya pula dijelaskan tentang kisah-kisah para nabi dan para salafus soleh. Jadi Alkitab semua isinya itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang disebut dengan orang yang bertakwa? Ibnu Abbas mengatakan yang disebut dengan al-muttaqin di sini maksudnya dia adalah orang yang takut kepada kesyirikan. Orang yang takut kepada kesyirikan itu disebut dengan al-muttaqin. Orang lagi yang disebut dengan al-muttaqin, yang pertama orang yang takut kepada kesyirikan, yang kedua takut kepada perkara-perkara dosa besar. Itu adalah al-muttaqin. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan al-muttaqin adalah orang-orang yang menjauhi perkara-perkara keji. Itu disebut dengan al-muttaqin. Seperti mana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Kalau tak silap, seperti mana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kalau tak silap dalam tafsir Ibnu Katsir. Hudal lil muttaqin. Jadi ada pula sahabat lain yang mengatakan yang dimaksud dengan al-muttaqin di sini adalah mengerjakan atau menjalankan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan al-muttaqin. Dan semuanya itu adalah benar. Jadi kitab yang kita pegang ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Okey. Okey, kita sekarang akan menjelaskan macam mana gambaran dia orang-orang yang bertakwa ni. Siapa saja yang disebut orang yang bertakwa ni? Okey, kita tengok. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Mereka beriman. Okey, tengok. Ini diperhatikan. Kata yu'minu ni. Kata yu'minu ni adalah mereka beriman dari perkataan amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Iman dalam bahasa Melayu percaya. Dan perkataan iman juga dipakai dalam bahasa Melayu. Jadi perkataan iman itu berasal atau asalnya daripada bahasa Arab. Dari perkataan amana yu'minu imanan. Jadi kalau kita berjumpa dengan perkataan yu'minu atau imanan atau amanah, maknanya beriman atau percaya. Mudah bukan belajar ini perkataan? Mudah sekali. InsyaAllah mudah. Semoga kita diberikan kepahaman. Yu'minu mereka beriman, mereka percaya. Bil ghaibi kepada perkara gaib. Bil ghaibi bi maknanya dengan atau kepada al ghaibi perkara yang gaib. Oh, ini sangat mudah sekali nih untuk mendeteksi arti dari perkataan al ghaib. Al-ghaib adalah artinya sesuatu yang gaib. Gaib, perkara gaib. Gaib adalah bahasa Melayu juga. Gaib, sesuatu yang tak nampak pada kita. Jadi, perkataan gaib dalam bahasa Melayu itu asalnya dia diambil daripada bahasa Arab. Bil ghaibi, perkara yang gaib. Jadi kalau kita menjumpai kata-kata ghaibun dalam Al-Quran, maknanya dia adalah gaib. Perkara yang tak nampak pada kita. Mudah sekali untuk mendeteksi perkataan bahasa Arab. Karena sebagian dari bahasa kita, bahasa Melayu, diambil daripada bahasa Arab. Bil ghaibi kepada perkara gaib. Apa yang dia maksud ni? Jadi gambaran orang muttaqin ini, sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
yaitu mereka yang mempercayai, yang membenarkan perkara gaib. Jadi orang muttaqin ini sifatnya yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka mempercayai, membenarkan benda-benda yang gaib, benda-benda yang tak nampak pada kita. Di antaranya perkara gaib adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu macam mana rupa Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi percaya kepada malaikat. Kita tak tahu macam mana malaikat itu, rupa dia macam mana. Karena ini adalah gaib. Begitu pula dengan para utusan yang terdahulu. Para utusan-utusan yang terdahulu kita wajib mempercayainya. Dan itu adalah termasuk dari perkara gaib. Karena mereka tak nampak pada kita. Kita tak tahu siapa macam mana keadaan mereka, rupa mereka seperti apa. Itu adalah perkara gaib. Apalagi di antaranya perkara gaib, yaitu hari kiamat. Wajib bagi kita mempercayai hari kiamat. Karena itu termasuk dari perkara gaib. Hari kiamat tak nampak pada kita. Dan kita tidak tahu bila hari kiamat itu akan terjadi. Cuman dia gambaran-gambaran kiamat seperti ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis. Jadi sifat dari orang yang al-muttaqin yaitu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama mereka ini mempercayai perkara gaib. Yang pertama ya, diingat. Yang kedua wa yuqimunas salatah. Wa yuqimuna dan ni. Ingat lagi artinya wa adalah dan. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. As-salata salat. As-salata salat. Yuqimuna aqama yuqimu maknanya mendirikan atau melaksanakan atau mengerjakan. As-salata salat. Jadi mereka itu okey, kita deteksi dulu makna perkataan as-salata. Dalam Al-Quran, as-salata sering disebutkan, banyak disebutkan. Salat dalam bahasa Melayu adalah solat atau ibadah. Jadi setiap kita bertemu atau berjumpa dengan perkataan as-salatu, as-salawata, as-salati dalam Al-Quran, maknanya itu as-salat. Jadi solat ni, perkataan solat dalam bahasa Melayu ni, dia berasal daripada bahasa Arab. Jadi mudah bagi kita untuk mengetahui, mendeteksi arti dari perkataan as-salat. Apa yang dia maksud? Wa yuqimunas salat. Yaitu sifat yang kedua. Sifat daripada orang-orang yang muttaqin. Yaitu mereka mendirikan solat. Apa yang dimaksud dengan mendirikan solat? Yaitu mendirikan solat dengan sempurna. Yaitu rukun solat dikerjakan semua. Kewajiban solat, wajib-wajib solat, wajib-wajib dalam solat dikerjakan. Dan sunnah-sunnah solat dikerjakan semua. Itulah yang dimaksud dengan yuqimunas salat. Jadi sifat orang yang muttaqin yang kedua ini, mereka mengerjakan solat, mendirikan solat dengan sempurna. Semua rukunnya dikerjakan dengan sempurna. Semua wajib-wajib dalam solat dikerjakan semua. Semua sunnah-sunnah solat dikerjakan semua. Nah, itulah yang dimaksud dengan yuqimunas salat. Seperti yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwasanya yuqimunas salat yaitu mendirikan solat dengan sempurna. Rukun-rukunnya dikerjakan, wajib-wajibnya dikerjakan, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Itulah gambaran orang al-muttaqin yang kedua. Karena kita ni di dalam mengerjakan solat ada dua. Ada dua bentuk. Ada iqamatus solat, ada fi'lus solat. Ada iqamatus solat, ada fi'lus solat. Jadi dua. Kita di dalam mengerjakan solat ada dua. Ada iqamatus solat, ada fi'lus solat. Iqamatus solat sudah kita jelaskan, yaitu mengerjakan solat dengan sempurna. Rukunnya dikerjakan,
wajib-wajibnya solat dikerjakan, kemudian sunnah-sunnah solat dikerjakan. Akan tetapi fi'lus solah tidak semua itu dikerjakan. Fi'lus solah hanya mengerjakan solat. Sebagian rukun atau wajib atau sunat itu ditinggalkan. Seperti solat tidak tumaknina. Itu adalah fi'lus solah, bukan iqamatus solah. Jadi fi'lus solah dengan iqamatus solah berbeda. Iqamatus solah mengerjakan solat dengan sempurna, rukun, wajib, sunnah dikerjakan semua. Akan tetapi fi'lus solah dia hanya mengerjakan solat, sebagian rukun atau wajib atau sunnah dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Itu yang disebut dengan fi'lus solah. Jadi sifat dari orang al-muttaqin yang pertama tadi mempercayai perkara gaib, kemudian mereka mendirikan solat. Nah, kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa dan mimma sebagian dari apa? Asalnya min ma asalnya dia. Wa mimma dan dari sebagian, razaqna dan dari sebagian apa? Razaqnahum yang kami berikan rizki kepada mereka, yunfiquna mereka mendermakan, mereka menginfakkan. Okey, kita deteksi arti dari perkataan razaqnahum. Razaqnahum kami memberikan rizki. Rizki adalah bahasa Melayu kan? Jadi rizki itu diambil daripada bahasa Arab. Razaqah, yarzuqu, rizqan. Razaqah, kalau kita mendengar razaqah, apa razaqah? Oh, razaqah, rizki. Sudah dapat. Razaqah, yarzuqu, rizqan. Razaqnakum, tengok ni ada perkataan ra, ada zai, ada qaf. Razaqnakum. Jadi razaqnakum kami memberikan rizki kepada mereka. Jadi banyak perkataan Melayu ni yang berasal daripada bahasa Arab. Dan alhamdulillah sebab kita dengan mudah akan mendeteksi arti perkataan ayat-ayat dalam Al-Quran. Yunfiqun, begitu pula dengan perkataan yunfiqun dari nafaqah, yanfiqu, nafaqah nafaqah yanfiqu nafqan atau nafaqatan, menafkahkan. Jadi nafkah diambil daripada bahasa Arab, nafaqah atau anfaqa yunfiqu infaqan, infaq. Anfaqa yunfiqu infaqan, infaq. Jadi infak atau nafkah itu diambil dari perkataan bahasa Arab. Anfaqa yunfiqu nafaqatan. Jadi kalau kita mendengar yunfiqun, maknanya menginfakkan. Atau nafaqatan berarti nafaqah. Belanja, nafaqah atau derma. Jadi apa yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta atau sesuatu yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menderma. Jadi sifat al-muttaqin yang ketiga yaitu mereka yang mendermakan sebagian harta mereka. Ini adalah sifat dari al-muttaqin. Jadi orang kalau nak disebutkan atau digambarkan dengan sifat al-muttaqin yaitu mendermakan sebagian harta yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan wa mimma razaqnakum, yang kami berikan rezeki. Yang kami berikan rezeki. Berarti rezeki yang kita punya itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma titipan sahaja kepada kita. Allah mencoba kita dengan harta. Macam mana kita nak buat dengan harta itu? Jadi Allah di sini mengatakan razaqnahum, karena Allah mengatakan razaqnahum, yang aku berikan rizki kepada mereka, maka mereka harus menginfakkan.
Karena rizki yang diberikan kepada kita adalah rizki dari Allah, maka tugasnya kita wajib menginfakkannya, wajib mendermakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, innama amwal, bahwa sesungguhnya harta ni wajib diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu melalui zakat ke, sedekah ke, khud min amwalihim sadaqatan tutahhirhum. Ambillah daripada sebahagian harta mereka sebagai zakat bagi mereka dan sebagai mensucikan mereka. Okey. Ikhwani wa akhwati fillah, kalau kita sudah mempunyai harta titipan, maka kita harus menjalankan atau mengeluarkan sebagian daripada harta tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita itu adalah cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan hartamu adalah cobaan. Macam mana cobaan itu? Allah Subhanahu wa taala nak menguji kita. Macam mana kita kalau dapatkan harta? Macam mana kalau kita mempunyai kekayaan? Adakah kita menggunakan kekayaan itu untuk bermewah-mewah? Atau kita menginfakkan, mendermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut untuk mendermakan harta kita. Jangan takut. Karena harta yang kita dermakan akan segera mendapatkan gantian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta benda yang kita dermakan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan atau kita keluarkan zakatnya, maka semakin banyak balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin itu. Yang jadi masalah adalah keyakinan itu. Kadang kita tidak yakin. Kalau kita mengeluarkan harta ini, maka hartanya akan habis. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Dan apa yang kalian infakkan, yang kalian dermakan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Ini Al-Quran, Allah yang mengatakan. Yang mendermakan hartanya di jalan Allah, Allah langsung menggantinya. Fahuwa yukhlifuh. Maka dia Allah akan segera menggantinya. Bahkan ini pentingnya, ada sebuah hadis yang sangat bagus sekali ini untuk kita dengarkan. Dan kita yakin, kalau sudah mendengar hadis ini, insya Allah kita akan menderma. Banyak menderma. Yang antum dengarkan nih. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani." Ma min yaumin, tidak ada suatu hari seseorang berada di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Jadi setiap hari, setiap pagi, di waktu pagi hari, dua malaikat turun ke bumi. Fayaqul, dan satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Jadi setiap hari ini ada dua malaikat yang turun ke bumi untuk mengecek, untuk mengetahui orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah, apa artinya dia? Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang mendermakan hartanya. Itu doa malaikat yang pertama. Jadi, apabila kita pada suatu hari, di waktu pagi kita mendermakan sebagian daripada harta kita, entah itu berbentuk sedekah ke, nafkah ke kepada isteri, keluarga ke, atau kita mengeluarkan zakat ke, infak di umum, maka malaikat langsung mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang mengeluarkan infak.
kepada orang yang berderma. Jadi ketika kita mengeluarkan derma di waktu itu, malaikat langsung mendoakan kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa malaikat itu langsung mustajab, diijabah. Ibnu Battal mengatakan, doaul malaika mustajabun. Doa para malaikat langsung dijabah. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat, antara malaikat dengan Allah tidak ada tabir. Malaikat adalah tidak pernah melakukan dosa. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung kerjakan. Tidak bertanya lagi, tidak komen dan sebagainya. Langsung dikerjakan. Makanya ketika malaikat mendoakan hamba yang mengeluarkan infak, yang menderma, maka malaikat langsung mendoakan dan doanya langsung diterima. Itu doanya malaikat kepada orang yang berinfak sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumfikan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak mau menderma hartanya di jalanmu. Ini doa malaikat. Satu lagi berdoa seperti tadi, satu lagi berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah harta orang-orang yang tidak mau menderma hancur lebur. Jadi orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah, malaikat mendoakannya supaya hartanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati bagi kita yang mempunyai harta nih. Yang malas mau menderma, yang malas mau memberikan sedekah, yang malas mau memberikan nafkah, yang tidak mau memberikan zakat, hati-hati, akan dihancurkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, harta yang kita miliki adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi harta kepada kita semaunya, Allah memberi harta kepada kita, dan Allah berhak mencabut harta yang Allah berikan kepada kita. Makanya supaya harta kita tidak dicabut secara tiba-tiba atau perlahan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menginfakkan, ketika kita mendermakan dari harta kita, kita akan mendapat yang spesial, doa spesial dari malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Nah. Ini ada persoalan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan membacakan surah Al-Baqarah sebelum masuk ke rumah, baru-baru pindah rumah, adakah ya sunnah? Naam. Jadi amalan membaca surah Al-Fatihah itu tidak bergantung kepada orang yang baru pindah rumah atau rumah yang lama. Jadi di setiap rumah bacakan surah Al-Fatihah. Orang yang baru pindah rumah memang tak ada tuntunan secara langsung dari Rasulullah SAW. Kalau baru pindah rumah baru baca surah Al-Fatihah, tidak ada. Mana-mana tempat baru atau lama, bacakan surah Al-Fatihah. Dan apabila mempunyai rumah yang baru, kalau dibacakan Al-Baqarah, lagi bagus. Karena kita sudah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak apa, bacakan, itu bagus. Salam Ustaz, bolehkah biarkan radio membacakan Al-Baqarah tanpa kita membacanya? Nah, jadi mendengarkan surah Al-Baqarah atau ayat Al-Quran yang lain itu kita akan mendapatkan pahala. Apa yang kita dengar dari ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Walaupun kita tidak membacanya. Jadi ketika kita mendengarkan radio atau MP3 dan sebagainya, kita mendengarkan Al-Quran, itu sangat bagus sekali. Karena kita mendengarkan kalam-kalam Allah. Apalagi kalau kita mendengarkannya dengan penuh keusyukan, dengan penuh tadabbur, dan kita dapat mengamalkannya. Apalagi kalau kita membaca, ya kalau sudah membaca pasti mendengarkanlah tanpa kita membacanya. Jadi yang dianjurkan Al-Baqarah membaca, bukan mendengarkan. Mendengarkan pun juga baik.
Akan tetapi membacanya lebih baik karena yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul baqarah, bacalah bukan dengarkan. Mendengarkan tak apa, baik juga, tapi yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacalah iqra'ul baqarah, iqra'ul zahrawain. Okey. Surah Al-Baqarah dibaca hanya syaitan tak masuk 3 hari, lepas tu kena baca lagi. Baca Al-Fatihah dalam solat Allah akan jawab. Sila jelaskan Ustaz Allah. Surah Al-Baqarah dibaca hanya syaitan tak masuk 3 hari, selepas tu kena baca Al-Quran. Jadi kalau surah Al-Baqarah dibaca dalam sebuah rumah, ketika itu syaitan akan lari. Seperti mana hadis yang dijelaskan tadi. Jadi Al-Baqarah tak cukup hanya dibaca satu kali. Dibaca berulang, dibaca berulang, dibaca berulang. Orang yang hanya membaca surah Al-Baqarah hanya satu kali, adakah setan tidak masuk lagi? Kemungkinan dia akan masuk lagi. Karena orang tersebut pergi keluar dan mungkin ketika dia masuk ke rumahnya dia membawa setan dan setan akan menghuninya di dalamnya. Makanya diistiqamahkan, selalu baca. Selalu baca, istiqamah membaca Al-Quran. Kena baca Al-Fatihah dalam solat, Allah akan jawab. Sila jelaskan Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Jadi ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah, dijelaskan dalam hadis bahwasanya ketika seseorang membacakan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah langsung menjawab. Allah langsung menjawab apa perkataan Allah? Yang artinya, hambaku telah memujiku. Jadi setiap kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah langsung menjawab. Hamida abdi, hambaku telah memujiku. Maksudnya Allah berbangga-bangga diri karena hambanya membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambanya telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan hamida abdi, hambaku telah memujiku. Ustaz, kalau baca Al-Baqarah sikit-sikit hari-hari boleh? Boleh. Jadi Al-Baqarah itu tak mesti dihatamkan dalam satu kali bacaan. Sebab itu panjang. Apalagi kalau kita orang sibuk. Jadi perlahan-lahan kita baca. Satu hari kita baca 2 muka surat ke 1 muka surat atau 3 muka surat. Kita berikan waktu. Supaya kita istiqamah membaca. Jangan langsung dibaca satu kali. Kalau kita baca surah Al-Baqarah satu kali, kita akan merasa boring. Okeylah. Hari ini kita baca surah Al-Baqarah satu kali. Mungkin menghabiskan 1 jam setengah atau 2 jam setengah. Kemudian keesokan harinya dia merasa malas kalau membaca Al-Baqarah satu kali. Tetapi bagi orang yang kuat, bagi orang yang terbiasa membaca surah Al-Baqarah, itu bolehlah, boleh. Hadza wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.